Hai guys, saya Lydia Banurea dengan NIM 2102 10185, jurusan Administrasi Publik, mata kuliah Otonomi Daerah, Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep otonomi daerah. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah terlebih dahulu. Pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan hak nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penganggaran dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dari belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dan pengelolaan dana desa. Nah, di sini tadi ada disebut dengan pemberian dana. Nah, pemanfaatan dana desa itu dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti program pencapaian pemulihan ekonomi, pengembangan desa, wisata, dan desa inklusif, penanganan stunting, serta program lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Nah, tadi kan ada contoh dari pemberdayaan masyarakat desa. Saya ambil contoh tentang pelatihan pertanian berkelanjutan, di mana pelatihan pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk mengajarkan petani cara menggunakan pupuk organik, teknik pengelolaan tanaman, serta meningkatkan hasil panen. Yang kedua, pelatihan keterampilan kerajinan. Pelatihan keterampilan kerajinan ini membantu warga desa mengembangkan keterampilan dalam kerajinan tangan seperti ayaman daun kelapa, pembuatan keramik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengembangan wisata desa. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan desa melalui pariwisata. Nah, terdapat juga tujuan dari konsep otonomi desa. Yang pertama, ada untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu memperkuat pelayanan kepada masyarakat dalam melayani seperti dalam kesehatan seperti puskesmas, melayani masyarakat, serta memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mengelola anggaran secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya, seperti pembangunan jalan. Itu dilakukan dengan anggaran pemerintah sesuai dengan kebutuhan lokal tersebut, agar dana yang dilakukan itu tidak menyimpang. Yang ketiga, sebagai aktor utama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, yaitu otonomi desa itu memanfaatkan sumber daya dalam desa itu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga serta dalam pengawasan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga tingkat keberhasilan dari pelaksanaan otonomi desa ini yang ditandai dengan semakin mempunyai pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang dimaksud ini yaitu
semakin adanya pemerintah untuk campur tangan dalam desa ini, yaitu melalui otonomi daerah, maka masyarakat akan mengarah ke kehidupan yang lebih baik atau perkembangan yang menghasilkan dalam desa tersebut. Seperti desa-desa terpencil yang ditemukan, itu biasanya terdapat jalan yang masih rusak, serta pendidikan dan pembangunan seperti sekolah-sekolah itu belum ada yang belum layak pakai, dan seperti tenaga kesehatan dan pembangunan lainnya seperti jembatan, jalan, dan lain-lain. Nah, di situ tingkat keberhasilannya akan ditandai dalam mempunyai pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pentingnya otonomi daerah ini bagi masyarakat. Nah, di sini kan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dalam desa itu tersebut, serta memberikan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Nah, dalam desa ini adanya kekurangan pendidikan misalnya, itu pemerintah memberikan pendidikan yang layak untuk dilakukan untuk di desa itu, karena pendidikan di situ masih terlihat masih minim, seperti pembangunan. Nah, seperti pembangunan puskesmas dalam desa itu juga termasuk dalam tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu masukan dari pemerintah daerah dan desa selaku pelaksana di lapangan sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi dampak program penguatan pemerintahan dan pembangunan daerah atau P3PD, penyusunan strategi pelaksanaan undang-undang desa yang lebih efektif dan komprehensif. Nah, dari materi saya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.